Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama tak hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmat iman, Islam dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua selaku hambanya, sehingga kita semua masih diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan dan diberikan kesempatan untuk berkehidupan di dunia ini. Semoga dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan rahmat serta nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa juga kita sanjung agungkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari zaman peradaban jahiliyah menuju ke zaman peradaban yang dipenuhi dengan cahaya keilmuan ini. Semoga kita selaku umatnya selalu menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Rahmatul Sidik dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 Stit Darul Fatah Bandar Lampung. Di sini kita akan sama-sama membahas atau mengkaji mengenai fikih, yang dimana di sini kita akan membahas mengenai yang pertama tentang doman atau kafalah serta kafalah, yang kedua ada syarikah, serta yang ketiga ada wakalah. Nah, tiga pokok ini kita sama-sama akan mengkaji bersama. Baiklah, sebelum kita mengkaji materi, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baiklah, kita menuju ke pembahasan pertama mengenai dhaman atau serta kafalah. Kita baca dulu kaidah dari dhaman terlebih dahulu. Wa yasihu dhamanud duyuni al-mustaqirratu fi dhimmah idza 'ulima qadruha wa li sahibil haqqi mutalabah ma sya'a min ad-dhamini wal madmuni anhu idza kana ad-dhamanu 'ala ma bayana. Dhaman itu bisa disebut juga menanggung hutang. Artinya dhaman artinya menanggung hutang. Wa yasihu dhamanud duyuni mustaqirrah. Dhaman ialah menanggung atau menjamin utang, menghadirkan barang atau orang ke tempat yang ditentukan. Lanjutkan. Wal madmuni anhu idza kana ad-dhamanu 'ala ma bayana wa idza gharima ad-dhaminu ruji'a 'ala al-madmuni anhu idza kana ad-dhamanu wal qada'u bil idzni. Dhaman atau menanggung hutang dianggap sah apabila hutang tersebut sudah tetap, dalam artian tanggungan dan jumlahnya telah diketahui. Bagi pemilik hak atau hutang boleh menagih pada dhamin. Dhamin artinya yaitu si penanggung hutang, atau madmun anhu atau orang yang berhutang, apabila penanggungan hutang tersebut sudah selesai dengan ketentuan di atas. Artinya si dhamin adalah penanggung hutang. Nah, di madmun anhu itu yaitu orang yang berhutang. Nah, di dhaman ini ada dua orang. Yang pertama namanya dhamin, si penanggung hutang. Yang kedua madmun anhu, orang yang berhutang. Si dhamin ini berhak meminta ketentuan kepada madmun anhu apabila hutangnya telah jumlahnya telah diketahui atau telah diselesaikan. Contohnya
Contoh dari doman, dari contoh sehari-hari kita dalam menerapkan sikap doman ini, misalkan ada si A. Si A ini menjamin utang B kepada C. Misalkan ada 3 orang, A, B, dan C. Nah, si A ini menjamin utang B kepada C. Maka C boleh menagih kepada A atau kepada B. Dan apabila salah satu dari keduanya telah membayar, selesailah utang piutang antara B dan C. Yang kedua, ada lagi si A menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam B. Ini yang contoh yang kedua mengenai barang. Yang pertama tadi mengenai berbentuk uang. Yang kedua berbentuk barang. Si A menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam B dari C. Maka apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, A lah yang berkewajiban mengembalikan kepada C. Nah, itu disebut juga dengan doman, yaitu singkatnya yaitu menanggung. Doman itu adalah menanggung hutang seseorang. Misalkan ada 3 orang, A, B, dan C. Utangnya si A ini menjamin utang B kepada C. Jadi A ini membayar kepada C. Apabila setelah A membayar kepada C, maka selesailah urusan hutang mereka semua. Selanjutnya yaitu tentang doman, masih tentang doman. Kita lanjutkan. Ketika domin telah melunasi hutang makmun anhu atau orang yang berhutang, maka diperbolehkan baginya menuntut haknya pada makmun anhu. Menanggung hutang yang tidak diketahui jumlahnya atau hutang yang belum tetap dalam tanggungan itu tidak sah kecuali dalam masalah dalqul malbi. Itu kaidah mengenai doman, yaitu menanggung hutang. Doman ini juga masih selaras kajiannya dengan kafalah. Sama namanya berbeda tapi dalam artiannya sama. Begitu. Kita lihat bagaimana kaidahnya. Kaidah kafalah. Wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adami. Wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'ala makfuli bihi haqqun li adami. Artinya kafalah itu berarti menanggung diri seseorang yang terlibat dalam pelanggaran. Contohnya di suatu pengadilan, kita hadir di dalam suatu pengadilan tersebut. Kemudian orang yang bersalah atau ada seorang tersangka atau saksi. Nah, kita tuh menanggung mereka. Kita menanggung mereka, ingin mendatangkan mereka, yaitu tanggungannya diri kita sendiri. Maka muncullah kaidahnya, wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'ala makfuli bihi haqqun li adami. Kafalah menanggung diri seseorang yang terlibat dalam pelanggaran atau kejahatan dalam arti sanggup menghadirkan dan menyerahkan pelaku ke pengadilan pada waktunya. Nah, jika kita sudah menanggungkan diri kita, artinya kita sanggup untuk menghadirkan pelaku tersebut ke pengadilan atau ke kantor polisi pada waktunya. Itu hukumnya sah atau boleh jika pelanggaran tersebut terkait dengan hak adami. Hak adami itu hak asasi manusia gitu. Itu mengenai doman dan kafalah. Dalam artian doman adalah menanggung hutang atau menanggung hutang secara baik itu berbentuk uang atau berbentuk barang, sedangkan kafalah adalah menanggung diri kita sebagai jaminan untuk mendatangkan seseorang yang bersalah gitu. Secara nama berbeda, tapi dalam artian itu sama saja, saling berkaitan antara doman dan kafalah. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai syarikah atau syirkah. Oke. Bagaimana bentuk
kaidah dari syarikah, wali syirkati khamsu syara'it an takuna 'ala an-nadin min ad-darahimi wan nadanir, an takuna 'ala nadin min ad-darahimi wad dananir. Syirkah atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha. Nah, artian syirkah itu adalah syirkah atau syarikah ya. Syarikah ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha. Misalkan ada seorang penduduk di desa atau di suatu wilayah yang mana mereka itu bernotabene berprofesi sebagai nelayan. Nah, mereka ini karena sama-sama nelayan, jadi mereka ini bekerja sama membentuk namanya syarikah, kerjasama dalam satu usaha ini, sama-sama usaha nelayan. Jadi mereka kerjasama mendirikan usaha, yaitu mencari ikan bareng, terus mendirikan peralatan-peralatan memancing dan lain sebagainya. Kita baca lagi, syirkah atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha seperti dagang, itu sah, ada hukumnya. Syarikah dianggap sah apabila menetapi syarat. Apa kaidahnya? Wa ayyataqifa wa ayyatafiqa fil jinsi wan nawa'. Yang pertama, syirkah atau syarikah bermodalan mata uang suatu negara. Nah, syarikah ini harus, syarat yang pertama dianggap sah apabila bermodalkan mata uang, artinya ada uangnya, dan mata uangnya harus sama, yaitu satu negara. Misalkan di Indonesia mata uangnya rupiah, nah itu harus memakai uang yang bermata uang rupiah. Yang kedua, wa ayyu khalital malain. Kedua barang syarikah harus sama dalam jenis dan macamnya. Misalkan kedua barang dalam kerjasama itu harus sama dalam jenis dan macamnya. Misalkan jenisnya misalkan nelayan mencari ikan. Nah, ikan tuh berarti kan jenisnya nggak boleh beda. Nanti yang misalkan kerjasama dalam bidang laut, tapi yang dihasilkan yaitu dari daratan, begitu. Selanjutnya, wa ayyadhana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Kedua belah pihak harus mencampur harta mereka sekira harta tersebut dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Wa ayyadhana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarruf. Nah, artinya antara dua orang ini harus mencampur harta mereka. Artinya apa mencampur harta mereka? Yaitu mereka harus mengeluarkan modal masing-masing. Nah, misalkan satu orang ini si A mengeluarkan modal, si B mengeluarkan modal, gitu. Jadi dijadikan satu untuk modal mereka mendirikan atau membangun suatu kerjasama atau usaha. Selanjutnya, wa ayyakuna rab'ahu wal khusranu ala qadril malain. Masing-masing dari kedua pihak harus memberi izin untuk mengelola uang syirkah atau syarikah. Nah, masing-masing dari kedua pihak harus memberi izin, artinya izin untuk mengelola uang hasil kerjasamanya tersebut atau hasil syarikah. Nah, misalkan si A ini mengelola di bagian mana, si B nanti mengelola bagian uang mana, gitu. Selanjutnya, walikulli wahidin minhuma fashuha mata sya'a wa mata ahaduhuma batalat. Yang kelima syaratnya, laba dan rugi dibagi dan ditanggung bersama sesuai dengan modal masing-masing saham yang ditanam. Artinya apa? Walikulli wahidin minhuma, laba rugi itu harus dibagi dan ditanggung sama rata bersama. Terus fashuha mata sya'a wa mata ahaduhuma batalat. Nah, harus tanggung bersama apa tadi? Laba dan rugi ditanggung dengan modal masing-masing. Rugi, misalkan
modal yang kita berikan berapa. Nah, itu ada laba dan ruginya berapa. Itu ditanggung bersama sesuai dengan modal masing-masing. Misalkan di suatu usaha itu muncullah laba dan ruginya berapa. Nah, itu ditanggung sama-sama. Tapi selanjutnya mengenai masih dengan laba dan rugi tadi, mengenai syarikah, yaitu dibagi dan ditanggung bersama sesuai dengan modal masing-masing sesuai saham yang ditanam. Nah, begitu. Kira-kira ada 5 syarat dalam syarikah. Yang pertama, harus bermodalkan mata uang. Suatu negara harus ada uangnya. Yang kedua, barang syarikah harus sama dalam jenis dan macamnya. Selanjutnya, syarat yang ketiga, kedua belah pihak harus bercampur harta atau modal mereka. Yang keempat, masing-masing dari kedua pihak harus memberi izin untuk mengelola uang syarikah. Yang kelima, laba dan rugi dibagi dan ditanggung bersama sesuai dengan modal masing-masing saham yang ditanam. Karena syarikah ini adalah akad yang jaiz, maka diperbolehkan bagi masing-masing pihak merusak akad ini kapan dan di mana saja. Nah, masing-masing dari pihak ini boleh saja membatalkan akad ini kapan dan di mana saja, gitu. Karena akadnya berbentuk jaiz. Gitu. Misalkan di tengah jalan karena usaha ini tidak berkembang, boleh saja membatalkan akad. Gitu. Akad syarikah juga dapat batal seketika jika salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Nah, itu permasalahan tentang akad syarikah. Akad yang pertama, diperbolehkan bagi masing-masing pihak merusak akad ini kapan dan di mana saja. Kemudian, akad syarikah juga dapat batal seketika jika salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Itu tadi mengenai pembahasan syarikah atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha. Salah satunya itu seperti dagang atau berusaha. Bab yang selanjutnya yaitu kita membahas mengenai wakalah. Jadi kan kita sudah membahas mengenai doman atau kafalah, yaitu menanggung hutang dan menjamin diri kita. Yang kedua tadi maksudnya ada syarikah. Syarikah itu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha. Yang ketiga, yang terakhir, di sini kita ada pembahasan mengenai wakalah. Apa itu wakalah? Kita lihat kaidahnya. Wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi binafsi. Wa kullu jaza lil insani tasarrufu fihi binafsi. Setiap hal yang dapat dilakukan oleh seseorang atas dirinya sendiri, itu dapat diwakilkan kepada orang lain atau dia menjadi wakil atas hal tersebut dari orang lain. Nah, itu terserah teoritisnya. Kaidahnya wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi binafsihi jazalahu ay wakil au yutawakkal fihi. Setiap hal yang dapat dilakukan oleh seseorang atas dirinya sendiri itu dapat diwakilkan kepada orang lain atau dia menjadi wakil atas hal tersebut dari orang lain. Misalkan ada seseorang ini, si A ini ingin membeli handphone atau menjual handphone gitu loh. Tapi dia ini nggak bisa sendiri. Dia mau mewakilkan kepada orang lain gitu. Minta tolong kepada orang lain untuk membelikan HP atau menjualkan HP untuk dirinya begitu. Nah, artinya wakalah ini adalah perwakilan. Wakalah ini artinya perwakilan. Kita lanjutkan kaidahnya. Wal wakalatu aqdun jaizun wa likulli minhuma fashuha mata syaa. Wakalah merupakan akad yang jaiz artinya tidak tetap. Artinya kalau akadnya jaiz berarti kapan aja bisa berubah karena dia tidak tetap. Wa tanfasihu bi mauti ahadihima.
sehingga masing-masing pihak dapat membatalkan kapan dan dimanapun berada. Akad wakalah ini juga bisa rusak sebab wafatnya salah satu pihak. Nah, jadi wakalah ini secara akad sama dengan syarikah tadi. Akadnya berbentuk jais atau tidak tetap. Jadi kita dimanapun dan kapanpun bisa membatalkan akad tersebut. Misalkan kita tidak jadi, ya kita bisa jadi membatalkan kapan saja dimanapun waktunya. Yang kedua, akad wakalah ini juga bisa rusak. Karena apa? Karena salah satu sebabnya itu wafatnya salah satu pihak. Misalkan pihak yang menyuruh ini meninggal, nah itu bisa batal akadnya, atau salah satu dari perwakilan ini meninggal, jadi itu batal secara akadnya. Kita selesaikan kaidahnya. Wal wakilu aminun fi ma yaqbiduhu wa fi ma yasrifuhu wa la yatmanu illa bitafriq. Wala yajuzu ay yabi'a wa yashtariya illa bi thalathati syara'it. Wakil ialah wakil itu adalah seseorang yang dipercaya dalam menerima dan mengelola barang yang diwakilkan, serta ia tidak wajib mengganti. Diulangi ya. Wakil merupakan seseorang yang dipercaya dalam menerima dan mengelola barang yang diwakilkan, serta ia tidak wajib mengganti kerusakan yang terjadi pada barang yang diwakilkan kecuali karena kecerobohannya. Jadi seorang wakil nih, perwakilan ini orang yang dipercaya menjadi wakil dari yang mempunyai hak barang, dia itu tidak wajib mengganti barang apabila terjadi kerusakan pada barang yang dititipkan kepada dia atau barang yang diwakilkannya, kecuali karena kecerobohan dari seseorang yang ditugaskan menjadi wakil ini. Nah, kalau dia ceroboh, makanya dia wajib mengganti. Kalau dia tidak ceroboh dan dia sudah berusaha menjaganya nih barangnya, tapi qadarullah terjadi kerusakan, nah itu dia tidak wajib menggantinya. Terus wala yajuzu ay yabi'a wa yashtariya illa bi thalathati syara'it. Nah, wakalah ini terdapat 3 syarat. Wakalah atau wakil terdapat 3 syarat, yaitu artinya wakil dapat menjual dan membeli barang jika menetapi 3 syarat, yaitu dengan harga standar atau umum, menjual secara kontan, terus yang ketiga menggunakan mata uang negara. Maksudnya apa dengan harga standar? Yaitu dilihat dulu barangnya, harga pasaran barangnya berapa. Itu namanya harga standar. Tidak boleh ujuk-ujuk kita tawarin dengan harga yang rendah, tapi maksudnya harga dengan yang tinggi tapi tidak sesuai dengan barangnya gitu. Yang kedua, menjual secara kontan. Secara kontan artinya ya harus ada detik itu juga, harus ada uangnya, tidak boleh dicicil atau di kredit, itu tidak boleh. Yang ketiga, menggunakan mata uang negara. Nah, harus menggunakan mata uang negara tertentu. Misalkan si wakil ini menjual di Indonesia, berarti mata uangnya rupiah, atau wakil ini menjualnya di Malaysia, berarti mata uangnya harus ringgit gitu. Selanjutnya wakalah atau wakil tidak diperbolehkan menjual barang yang diwakilkan pada dirinya sendiri, dan juga tidak diperbolehkan memberikan ikrar. Apa itu ikrar? Ikrar itu adalah pengakuan atas muwakil. Nah, wakil ini nggak diizinin atau nggak dibolehin menjual barang yang diwakilkannya. Artinya barang yang dititipkan kepadanya itu nggak boleh dijual. Dijual maksudnya dijual artinya dia yang beli, maksudnya orang ini menitipkan barang pada dia, suruh mewakilkan untuk menjualnya atau suruh membelinya, tapi dia itu tidak boleh membeli atas diri dia sendiri gitu.
Dan tidak juga diperbolehkan memberikan ikrar atau pengakuan atas muwakil. Muwakil itu adalah orang yang mempunyai barang tersebut, kecuali dengan mendapat izinnya. Maksudnya dengan mendapat izin muwakil. Namun menurut qaul ashah, pengakuan wakil tetap tidak sah meskipun sudah mendapat izin dari muwakil. Nah, begitu. Jadi, walaupun si wakil ini sudah izin kepada muwakil nih, menurut qaul ashah itu tetap tidak sah gitu. Misalkan si wakilnya izin untuk membeli barang dari muwakil, tapi itu tidak sah menurut qaul ashah. Gitu. Karena memang tidak diperbolehkan. Jadi begitu pembahasan kita teman-teman sekalian mengenai doman, kafalah, syarikah serta wakalah. Apa tadi kita kita ringkas ulik kembali tentang doman dan kafalah. Apa itu doman? Doman adalah menanggung hutang seseorang. Selanjutnya yaitu mengenai kafalah. Kafalah adalah menanggung diri kita atas hadirnya seseorang dalam suatu pengadilan. Artinya kita sanggup gitu. Artinya doman dan kafalah ini sama saja, itu selaras. Selanjutnya yang kedua syarikah. Syarikah itu adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bentuk usaha atau dagang. Selanjutnya yang terakhir tadi wakalah. Wakalah atau artinya perwakilan untuk menyuruh orang tersebut membeli misalkan membeli barang tersebut atau memasarkan barang tersebut begitu. Nah, wakalah ini dalilnya ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Itu Allah telah menyebutkan bahwanya wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lam bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala tusy'iranna bikum ahada. Artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata pula yang lain, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah hendaklah lihat manakah yang lebih baik, makanan mana yang lebih baik." Itu adalah dalil dari wakalah dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Mungkin itu pembahasan kita teman-teman sekalian mengenai kitab fikih, yaitu pembahasan mengenai doman, kafalah, syarikah, dan wakalah. Semoga penyampaian materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat dimengerti dan bermanfaat di kemudian hari bagi kita semua, khususnya saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi